Hujan deras mengguyur desa terpencil itu sejak sore, membuat jalanan yang biasanya sudah sulit dilalui menjadi semakin licin dan berbahaya. Yuni menggenggam erat ponselnya yang berkedip-kedip, berusaha mengirim pesan kepada suaminya, Farid, namun sinyal di tempat ini benar-benar menyebalkan. Duh, kenapa harus hujan selebat ini sih? Keluh Yuni dalam hati sambil menatap keluar jendela. Dia baru saja tiba di rumah mertuanya beberapa jam lalu, berniat menghabiskan akhir pekan bersama mereka. Farid, suaminya, berencana menyusul keesokan harinya karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kota. Namun, cuaca sepertinya tidak bersahabat dan kabar dari Farid pun belum ada. Yuni, sini dulu bantu ibu di dapur, panggil ibu mertuanya dengan suara lembut dari ruang makan. Yuni tersenyum dan segera beranjak. Hubungannya dengan mertua cukup baik, meskipun terkadang dia merasa masih harus banyak menyesuaikan diri. Sambil membantu menyiapkan makan malam, matanya sesekali melirik keluar jendela. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Setelah makan malam selesai, suara motor terdengar dari luar rumah. Yuni menoleh dengan penasaran, lalu jantungnya sedikit berdegup lebih kencang saat melihat sosok pria yang baru saja masuk ke dalam rumah sambil menepuk-nepuk jaketnya yang basah. Arif, tumben datang ke sini malam-malam. Nak? Tanya ibu mertuanya dengan nada hangat. Arif, adik ipar Farid. Pria itu menatap Yuni sekilas sebelum mengangguk dan tersenyum tipis. Tadi lewat dekat sini, sekalian mampir. Bu, hujannya deras banget. Nggak enak kalau langsung pulang. Yuni menelan ludah. Sudah lama dia tidak bertemu Arif. Pria itu memiliki sorot mata yang tajam dan sikap yang selalu tenang, berbeda dengan Farid yang lebih banyak bicara. Ada sesuatu dalam tatapan Arif yang selalu berhasil membuatnya gelisah. Dan kini, mereka akan menghabiskan malam di rumah yang sama, dalam hujan yang tak kunjung reda. Hujan semakin deras, suara gemuruh petir terdengar menggema di kejauhan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan Yuni tidak bisa menghindari perasaan aneh yang menjalar dalam dirinya. Ia duduk di ruang tamu bersama ibu mertua dan Arif, sementara obrolan santai mengalir di antara mereka. Farid bilang besok pagi dia baru bisa ke sini. Bu, ucap Yuni, berusaha terdengar biasa saja. Ibu mertua mengangguk sambil menyeruput teh hangat. Ya sudah, yang penting besok dia datang. Arif, kamu tidak keberatan tidur di ruang tamu, kan? Arif menoleh sekilas ke arah Yuni sebelum mengangguk pelan. Enggak apa-apa, Bu. Saya bisa tidur di sini. Yuni menarik napas dalam. Entah mengapa, duduk satu ruangan dengan Arif dalam suasana hening seperti ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Pria itu terlihat begitu santai, tapi matanya tajam seakan bisa membaca pikirannya. Ketika ibu mertua akhirnya masuk ke kamar, meninggalkan mereka berdua di ruang tamu, Yuni merasakan udara berubah. Arif menatapnya sekilas sebelum kembali memandang hujan di luar jendela. Masih takut hujan deras? Tanyanya tiba-tiba. Yuni tersentak. Ia ingat, bertahun-tahun lalu, Arif pernah memergokinya menangis karena takut suara petir. Saat itu, dia masih pacaran dengan Farid, dan Arif hanya tersenyum sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Udah lama nggak takut? Jawab Yuni cepat, mencoba menguasai dirinya. Arif tersenyum samar, lalu bersandar di kursi. Baguslah, soalnya malam ini sepertinya akan panjang. Yuni menelan ludah. Ia tidak tahu apakah Arif hanya bercanda atau ada sesuatu di balik kata-katanya. Suara hujan yang menghantam atap terdengar makin intens, menciptakan ritme yang anehnya terasa menenangkan sekaligus menegangkan bagi Yuni. Dia duduk di sofa, mencoba fokus pada layar ponselnya yang masih tidak menangkap sinyal, sementara Arif tetap diam di kursi seberangnya. Besok pagi hujannya reda nggak ya? Yuni bergumam, lebih kepada dirinya sendiri. Arif, yang masih menatap keluar jendela, akhirnya menoleh dan tersenyum tipis. Kalau nggak reda, berarti kamu bakal terjebak di sini lebih lama. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Yuni menegang. Entah karena suasana sepi atau karena tatapan Arif yang sedikit lebih lama dari biasanya, Yuni merasa detak jantungnya sedikit lebih cepat. Aku nggak masalah.
Selama nggak ganggu yang lain, sahut Yuni, berusaha terdengar biasa. Arif tertawa kecil, suara renyahnya seakan mengisi keheningan ruangan. Kamu yakin? Dulu kamu paling nggak betah sendirian di tempat sepi begini. Yuni terdiam. Arif masih mengingat hal-hal kecil tentangnya. Tentang ketakutannya pada sepi, tentang caranya dulu selalu mencari keramaian agar merasa nyaman. Itu semua dulu, sebelum dia menikah dengan Farid. Dia berdaham pelan, mencoba mengalihkan pikiran. Dulu beda. Sekarang aku sudah terbiasa. Arif tidak menjawab, tapi tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang sulit Yuni tafsirkan. Seolah ada kata-kata yang ditahannya, sesuatu yang ingin dia sampaikan tetapi memilih untuk tidak diucapkan. Hujan semakin deras. Suara gemuruh petir terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Yuni menggigit bibirnya, berharap malam ini segera berlalu. Namun, Arif masih di sana, dan tatapannya tetap mengusik ketenangan Yuni. Malam semakin larut, dan Yuni mulai merasa lelah. Ia melirik jam dinding, sudah hampir tengah malam, namun hujan tak kunjung reda. Sesekali ia melirik ke arah Arif yang masih duduk bersandar di sofa, matanya terlihat lelah tapi belum ada tanda-tanda ingin tidur. Aku mau masuk kamar dulu, ujar Yuni beranjak dari sofa. Arif mengangkat kepalanya, menatap Yuni sesaat sebelum mengangguk. Tidurlah, besok pasti lebih melelahkan kalau hujan belum reda. Yuni berjalan menuju kamar yang biasa ia tempati saat menginap di rumah mertuanya. Namun, saat baru menutup pintu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Arif berdiri di depan pintunya, tanpa berkata apa-apa. Mata mereka bertemu dalam diam. Ada sesuatu dalam tatapan Arif yang membuat Yuni menahan napas. Selamat tidur, Yuni, ucapnya akhirnya, suaranya rendah dan dalam. Yuni menelan ludah, lalu mengangguk perlahan sebelum menutup pintu. Namun, ia sadar, malam ini tidak akan semudah itu untuk terlelap. Yuni berbaring di kasur, mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terus melayang ke kejadian tadi. Tatapan Arif, suaranya yang berat, hujan di luar yang tak kunjung reda seakan menambah kegelisahannya. Ia menarik napas dalam, membalikkan badan, berharap kantuk segera datang. Namun, di tengah deru hujan, samar-samar ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Langkah yang berat terhenti tepat di depan pintunya. Jantung Yuni berdebar. Ia menahan napas, menunggu. Lalu, tek, tek. Ketukan pelan itu membuat tubuhnya menegang. Yuni menggigit bibirnya, ragu-ragu untuk menjawab. Siapa yang mengetuk di tengah malam begini? Semua orang seharusnya sudah tidur. Yuni. Sebuah suara terdengar dari balik pintu. Suara yang familiar. Arif. Apa yang dia lakukan di depan kamarnya? Yuni menelan ludah, berusaha mengendalikan dirinya. Ia tetap diam, berharap Arif akan pergi jika tidak mendapat jawaban. Tapi tidak ada suara langkah menjauh. Lalu terdengar bisikan lirih dari balik pintu. Kalau hujan belum reda sampai pagi, apa kamu yakin tidak akan merasa kesepian? Yuni merasakan sesuatu menjalar di tubuhnya. Sebuah ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Hujan terus mengguyur. Malam masih panjang. Dan Yuni tahu, ini baru permulaan. Yuni masih berbaring di kasur, mencoba mengabaikan ketegangan yang menjalar di tubuhnya. Suara hujan yang deras di luar jendela seharusnya bisa menenangkannya, tapi pikirannya justru semakin kacau. Kata-kata Arif masih terngiang di telinganya. Kalau hujan belum reda sampai pagi, apa kamu yakin tidak akan merasa kesepian? Yuni memejamkan mata erat, mencoba mengabaikan semua yang terjadi malam ini. Namun, suara langkah kaki terdengar kembali, meski kali ini menjauh. Napasnya yang sempat tertahan kini sedikit mengendur. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Bahwa Arif hanya sekadar bercanda. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Setelah beberapa saat, akhirnya rasa kantuk mulai menguasainya. Namun, tepat ketika tubuhnya hampir terlelap, suara gemuruh petir menggelegar, disusul oleh mati listrik yang membuat seluruh ruangan gelap gulita.
Jantung Yuni kembali berdegup kencang. Di tengah kegelapan, suara hujan terdengar semakin intens. Angin berdesir lewat celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk. Lalu, terdengar ketukan lagi. Tek, tek. Kali ini lebih pelan. Lebih ragu-ragu. Yuni menelan ludah. Apakah Arif kembali? Atau hanya angin yang membuat suara itu? Ia mengatur napas, berusaha menenangkan diri. Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara dari balik pintu terdengar lagi. Yuni, kamu masih bangun? Yuni terpaku. Kali ini, suaranya lebih rendah. Lebih dekat. Hujan di luar semakin deras. Malam masih panjang. Dan Yuni tahu, batas yang selama ini ia jaga mulai terasa semakin samar. Yuni berusaha mengabaikan detak jantungnya yang berdegup lebih cepat. Ia tetap diam di balik pintu, berharap Arif akan pergi jika tidak mendapat jawaban. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketukan itu kembali terdengar, lebih lembut dari sebelumnya. Tek, tek. Lalu, suara nafas berat yang terdengar dari balik pintu. Yuni. Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat tubuhnya menegang. Ia menggigit bibir, merapatkan selimutnya seolah bisa melindunginya dari perasaan aneh yang terus menghantui sejak kedatangannya ke rumah ini. Sejak hujan turun dan Arif muncul di ambang pintu dengan senyum samar yang selalu membuatnya tidak tenang. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja. Suara itu terdengar lebih lembut, hampir seperti bisikan. Yuni menutup matanya erat-erat, berusaha mengendalikan napasnya. Aku baik-baik saja, jawabnya akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Sejenak, tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang terus mengguyur atap rumah, diselingi suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Lalu, suara langkah kaki perlahan menjauh. Yuni membuka matanya, menatap langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk. Ia seharusnya lega karena Arif akhirnya pergi. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang belum selesai. Yuni menggenggam erat selimutnya, mencoba mengabaikan ketegangan dalam dirinya. Tapi pikirannya terus kembali ke suara langkah kaki yang mendekati pintunya tadi. Hujan masih mengguyur deras, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ia mencoba tidur, tapi suara rintik hujan yang membentur genting rumah terasa semakin menghantui. Matanya melirik ke arah pintu, seakan berharap atau takut ada ketukan lain yang datang. Tiba-tiba terdengar suara lain. Kali ini bukan langkah kaki, melainkan suara napas. Berat, dekat. Jantung Yuni berdegup kencang. Ia menahan napas, telinganya tajam menangkap setiap suara yang datang dari balik pintu. Tapi setelah beberapa saat, semuanya kembali hening. Ia menarik selimutnya lebih erat, berusaha menenangkan diri. Namun, ia tahu, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang mengguncang ketenangan dalam dirinya. Yuni masih berdiri di balik jendela, matanya terpaku pada sosok Arif yang tertidur di sofa ruang tamu. Cahaya lampu temaram menyorot wajahnya yang terlihat damai, namun ada sesuatu di dalam diri Yuni yang terus bergejolak. Ia seharusnya tidak memperhatikannya seperti ini. Tapi semakin ia mencoba menghindar, semakin pikirannya dipenuhi oleh bayangan pria itu. Ia menggigit bibir, lalu berbalik menuju ranjang. Tapi ketika ia baru saja hendak menarik selimut, suara petir kembali menggema di langit. Suara yang begitu keras hingga membuatnya tersentak. Tanpa sadar, kakinya melangkah kembali ke arah pintu. Jemarinya hampir saja menyentuh gagang pintu sebelum akhirnya ia tersadar dan menarik tangannya kembali. Apa yang sedang ia lakukan? Apa yang ia harapkan? Ia menutup matanya sejenak, mencoba mengatur napas. Tidak, ia tidak boleh seperti ini. Namun, saat itu juga, suara langkah terdengar dari luar. Langkah yang mendekat ke pintunya. Yuni menahan napas. Lalu, ketukan pelan terdengar. Tek, tek. Yuni masih terjaga. Suara Arif terdengar pelan dari balik pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketegangan semakin memenuhi udara.
Hujan masih turun, suara angin berdesir di luar jendela. Yuni tahu malam ini belum berakhir. Yuni berdiri terpaku di balik pintu, tangannya menggenggam erat kain pijamannya. Suara Arif barusan masih terngiang di telinganya, lembut namun mengguncang hatinya. Hujan masih turun deras di luar, sementara ketegangan di dalam dirinya semakin menjadi-jadi. Ia ingin mengabaikan ketukan itu, tapi langkah kakinya justru maju perlahan, mendekati pintu. Yuni masih terjaga, suara Arif kembali terdengar, lebih pelan kali ini, hampir seperti bisikan. Yuni menutup matanya erat-erat. Ia harus menjawab, atau pura-pura tidak mendengar, tapi keheningan yang menggantung terlalu lama membuat udara di sekitar semakin sesak. Dengan ragu, ia akhirnya menjawab, "Iya, ada apa?" Sesaat tak ada jawaban. Lalu, suara napas berat terdengar dari balik pintu. "Aku nggak bisa tidur," jawab Arif akhirnya. Yuni menelan ludah. Ia pun sebenarnya sulit tidur, tapi ia tak mungkin mengakui itu. "Kenapa?" Hening lagi. Lalu, suara Arif kembali, lebih dekat dari sebelumnya. "Aku nggak tahu. Mungkin karena memikirkan sesuatu." Jantung Yuni berdebar semakin cepat. Ia tahu percakapan ini sudah memasuki batas yang seharusnya tidak mereka lewati. Tapi kakinya tetap diam di tempat, tangannya masih menyentuh pintu, seakan menunggu sesuatu yang tidak seharusnya ia harapkan. Di luar, hujan semakin deras, suara petir sesekali menggelegar di kejauhan. "Tidurlah, Arif. Besok pagi kita masih harus menghadapi hujan ini lagi," kata Yuni akhirnya, berusaha menahan suara gemetar dalam nada bicaranya. Arif tak langsung menjawab, namun Yuni bisa mendengar napasnya yang tertahan sesaat sebelum akhirnya berkata, "Iya, selamat tidur, Yuni." Suara langkahnya perlahan menjauh, meninggalkan Yuni yang masih berdiri di tempatnya, terjebak dalam perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Malam semakin larut, namun Yuni masih terjaga. Tatapannya kosong menembus gelap, pikirannya penuh dengan hal-hal yang tak seharusnya ia pikirkan. Hujan yang turun semakin deras membuat suasana rumah semakin sunyi. Tiba-tiba, terdengar suara samar dari luar kamarnya. Seperti langkah kaki, atau mungkin hanya bayangan pikirannya saja, ia menajamkan pendengarannya, mencoba memastikan. Lalu, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah suara lirih dari luar jendela. Yuni menoleh dengan jantung berdebar. Tirai jendela bergoyang sedikit terkena angin, dan di baliknya, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri di luar. Ia menahan napas. Mustahil ada orang di luar rumah dalam hujan sederas ini, bukan? Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan mendekati jendela. Tangannya sedikit gemetar saat menarik tirai ke samping. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Yuni menghela napas lega, tapi di saat yang sama, ia mendengar sesuatu yang lain, sebuah suara napas berat, tepat di luar jendela. Seperti seseorang yang baru saja bergegas pergi. Jantungnya kembali berpacu. Ia mundur perlahan, merasakan udara di kamar semakin dingin. Malam ini terasa semakin panjang, dan Yuni tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di rumah ini. Sesuatu yang belum ia pahami, tapi perlahan mulai mengusik ketenangannya. Pagi datang dengan sinar matahari yang masih tertutup awan kelabu. Hujan memang sudah mereda, tapi udara masih terasa dingin, membawa sisa-sisa malam yang penuh ketegangan. Yuni bangun dengan perasaan gelisah. Tidurnya tak nyenyak, dipenuhi mimpi-mimpi aneh yang bercampur dengan suara hujan dan bayangan di balik jendela. Ia menatap keluar, mencoba memastikan semuanya baik-baik saja. Saat ia keluar dari kamar, ia menemukan Arif sudah duduk di meja makan, menyeruput kopi hitamnya. Tatapan pria itu sejenak bertemu dengannya, lalu ia tersenyum tipis. "Tidur nyenyak?" tanyanya dengan suara rendah. Yuni ragu sejenak sebelum menjawab. "Biasa saja. Kamu?" Arif tak langsung menjawab. Ia hanya menatap kopi di tangannya, lalu bergumam, "Ada sesuatu yang membuatku tetap terjaga." Yuni menelan ludah. Apakah Arif juga merasakan keanehan semalam?
Atau ia merujuk pada sesuatu yang lain? Yuni tak berani bertanya lebih jauh. Saat itulah, suara pintu depan terbuka, dan Farid muncul dengan wajah lelah. Hujan akhirnya berhenti, katanya dengan nada lega. Aku hampir tidak bisa tidur semalaman di luar sana. Yuni memaksakan senyum, berusaha menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Tapi ia tahu, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar hujan deras semalam. Dan ia hanya bisa berharap, perubahan itu tidak akan menghancurkan segalanya. Siang itu, rumah mertua terasa lebih sunyi dari biasanya. Farid sedang berbincang dengan ibunya di ruang tamu, sementara Arif memilih duduk di teras, memandangi sisa-sisa hujan yang masih menetes dari atap. Yuni mencoba menyibukkan diri di dapur, tapi pikirannya tak bisa lepas dari kejadian semalam. Bayangan di balik jendela, suara napas berat, dan kata-kata Arif pagi tadi. Saat ia hendak mengambil piring dari rak, tangannya terhenti. Ada sesuatu di lantai dekat pintu belakang, jejak kaki basah yang tampak jelas di atas ubin. Jejak itu mengarah dari luar dan berhenti tepat di depan pintu dapur. Jantung Yuni berdegup kencang. Siapa yang semalam berdiri di sini? Ia melirik ke arah Arif yang masih di teras. Apakah mungkin? Tiba-tiba, suara Arif terdengar dari belakangnya. Ada apa? Yuni tersentak, menoleh cepat. Arif berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya dengan sorot mata tajam. Kamu kelihatan bingung. Yuni mencoba tersenyum, tapi ia tahu senyumnya tak meyakinkan. Tidak, hanya merasa aneh saja. Arif menatapnya lama, sebelum akhirnya melangkah mendekat. Ia menunduk, melihat jejak kaki itu, lalu tersenyum samar. Sepertinya ada tamu tak diundang semalam. Nada suaranya santai, tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Yuni merinding. Dan di saat itu, Yuni menyadari satu hal, Arif tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Yuni masih menatap jejak kaki basah itu, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Siapa yang berada di luar rumah semalam? Dan kenapa jejak itu berhenti tepat di depan pintu dapur? Arif masih berdiri di sampingnya, tatapannya sulit ditebak. Kamu yakin gak keluar semalam? Tanya Yuni pelan, mencoba mencari kepastian. Arif mengangkat alisnya, lalu tersenyum tipis. Kalau aku keluar, aku pasti sudah basah kuyup waktu kamu lihat tadi pagi. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi Yuni merasa ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Ia menghela napas dan memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Saat itu, suara Farid terdengar dari ruang tamu. Yuni, sini sebentar. Yuni bergegas ke ruang tamu, meninggalkan Arif di dapur. Di sana, Farid sedang berdiri sambil memegang sebuah kotak kayu tua. Kotak itu terlihat usang, seperti sudah lama tidak dibuka. Aku nemu ini di gudang belakang, kata Farid. Ibu bilang ini milik kakek. Yuni menatap kotak itu dengan perasaan aneh. Ada sesuatu tentang kotak itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Farid membuka kotaknya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, foto hitam putih, dan sebuah surat yang sudah menguning. Saat Farid mengambil surat itu, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah kunci kecil berkarat. Yuni menunduk, mengambil kunci itu, dan tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Arif yang kini berdiri di ambang pintu dapur menatap kunci itu dengan ekspresi aneh. Kunci apa itu? Tanya Yuni tanpa sadar. Farid mengangkat bahu. Entahlah, tapi sepertinya ini bukan kunci rumah. Yuni menatap kunci itu sekali lagi, lalu beralih ke Arif. Tatapan pria itu masih sama, tenang, tapi menyimpan sesuatu. Dan Yuni mulai merasa, mungkin, rahasia di rumah ini jauh lebih besar dari yang ia kira. Malam kembali menyelimuti rumah itu, membawa hawa dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Yuni duduk di tepi ranjang, memainkan kunci kecil berkarat di jemarinya. Sejak siang tadi, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Kunci ini untuk apa? Dan kenapa Arif bereaksi aneh saat melihatnya? Ia menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celahnya, ia bisa melihat bayangan Farid yang tertidur di kasur.
Suaminya terlihat begitu lelah setelah seharian membantu ibunya di kebun belakang. Namun, pikirannya tak bisa tenang. Ada sesuatu yang mengusiknya, sebuah firasat buruk yang semakin lama semakin kuat. Yuni bangkit perlahan, menahan napas agar tidak membangunkan Farid. Ia menggenggam kunci itu erat, lalu melangkah keluar dari kamar dengan hati-hati. Rumah sudah sepi. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar samar. Ia menelusuri lorong, langkahnya mengarah ke gudang belakang, tempat Farid menemukan kotak tua itu. Saat tangannya menyentuh gagang pintu gudang, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Kamu mencari sesuatu?" Yuni tersentak dan berbalik cepat. Arif berdiri di sana, bertumpu pada kusen pintu dengan tatapan yang sulit dibaca. "Arif," Yuni berusaha menguasai diri. "Aku hanya penasaran." Arif tersenyum tipis. "Tentang kunci itu." Yuni terdiam. Pria itu melangkah mendekat, suaranya semakin rendah saat berkata, "Kamu yakin ingin tahu? Karena kalau kamu membukanya, tidak akan ada jalan untuk kembali." Jantung Yuni berdetak makin kencang. Kata-kata Arif terasa seperti peringatan atau ancaman, tapi satu hal yang ia yakini, jawaban atas semua ini ada di balik pintu gudang ini. Dan ia siap mengetahuinya. Yuni berdiri terpaku di depan pintu gudang yang setengah terbuka. Bayangan Arif masih membekas di benaknya, beserta kata-kata pria itu yang penuh makna tersembunyi. "Kamu yakin ingin tahu?" Yuni menggenggam kunci tua di tangannya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkannya ke dalam lubang kunci di kotak kayu usang yang tergeletak di atas meja dalam gudang. Begitu kunci diputar, terdengar bunyi klik halus, lalu penutup kotak itu terbuka sedikit demi sedikit. Di dalamnya, terdapat tumpukan kertas kuning kecoklatan, seperti surat-surat lama yang sudah termakan usia. Jari-jarinya dengan hati-hati menarik selembar kertas paling atas. Matanya menyusuri tulisan yang samar, dan semakin ia membaca, dadanya semakin sesak. Surat itu ditulis oleh seorang wanita kepada Arif. "Arif, jika kau membaca ini, berarti aku sudah pergi. Aku tak bisa lagi menahan semua ini. Rumah ini menyimpan terlalu banyak luka, terlalu banyak kenangan pahit yang menghantuiku." Yuni tertegun. Ia membaca lebih jauh, matanya membesar saat menemukan nama lain di dalam surat itu. Farid tak akan pernah mengerti, karena dia hanya melihat apa yang ingin dia lihat. "Tapi aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya, Arif. Aku tahu rahasia yang kau sembunyikan." Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari belakang. Yuni buru-buru melipat surat itu dan menyelipkannya ke dalam genggaman. Ia berbalik, dan jantungnya hampir berhenti ketika melihat Arif berdiri di ambang pintu gudang, menatapnya tajam. "Kamu sudah membacanya?" tanyanya dengan suara tenang, tapi dingin. Yuni menelan ludah. "Arif, siapa wanita ini?" Mata Arif berkabut, seperti menyimpan ribuan kenangan yang ingin ia kubur dalam-dalam. Ia mendekat perlahan, suaranya terdengar begitu berat saat akhirnya menjawab. "Dia, ibuku." Yuni terdiam. Dingin menjalari tengkuknya. Sejenak, segalanya terasa seperti kepingan puzzle yang mulai tersusun. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, Arif mengulurkan tangannya, meraih surat yang tergenggam di telapak Yuni. "Kamu tidak seharusnya membaca ini," bisiknya. Yuni menggenggam surat itu lebih erat. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap, dan ia tak akan mundur begitu saja. Yuni masih menggenggam surat itu di tangannya, dadanya naik turun dengan napas yang tak beraturan. Arif berdiri di hadapannya, tatapannya tajam dan penuh rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. "Kamu ingin tahu kebenarannya, Yuni?" Suara Arif terdengar lebih pelan, lebih dalam. "Aku bisa menceritakannya, tapi setelah itu, kamu harus memutuskan sendiri apa yang akan kamu lakukan." Yuni menelan ludah. Keinginannya untuk tahu begitu besar, tapi ia juga takut akan jawaban yang akan ia terima. "Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, Arif?"
Arif menghela napas panjang sebelum akhirnya menatapnya dengan sorot yang lebih lembut. Bukan aku yang menyembunyikannya, Yuni. Semua orang di rumah ini punya bagian dalam cerita ini. Aku hanya bagian dari masa lalu yang tak bisa dihapus begitu saja. Yuni semakin bingung. Apa hubungannya dengan Farid? Saat itu juga, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu gudang sedikit terbuka, dan Yuni segera menyembunyikan surat itu di balik tubuhnya. Yuni, suara Farid menggema, terdengar ragu. Kamu di sini? Jantung Yuni hampir berhenti. Ia menoleh ke arah Arif, yang kini berdiri tegak dengan ekspresi dingin di wajahnya. Farid semakin dekat, dan Yuni tahu, ia kini berada di tengah sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Angin malam berembus lembut melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa udara dingin yang menusuk kulit Yuni. Ia berdiri di sudut kamar, memandangi surat yang masih ada di genggamannya. Isinya mengguncang hatinya, rahasia yang selama ini tersembunyi di balik rumah mertua yang tampak damai. Arif masih berdiri di dekatnya, tubuhnya bersandar pada dinding dengan ekspresi sulit ditebak. Kamu punya dua pilihan, Yuni, ucapnya pelan. Tetap diam dan berpura-pura tidak tahu, atau menghadapinya. Yuni menggigit bibir. Menghadapi bagaimana? Kalau aku bilang pada Farid, semuanya bisa hancur. Aku bisa kehilangan dia. Arif menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, atau mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada yang kamu takutkan. Sebelum Yuni bisa menjawab, suara ketukan terdengar dari luar kamar. Jantungnya mencelos. Ia buru-buru menyembunyikan surat itu di bawah tumpukan pakaian sebelum berjalan ke pintu dan membukanya perlahan. Farid berdiri di sana, matanya menatap lurus ke arahnya. Yuni, kita perlu bicara. Tatapan suaminya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang sudah ia ketahui. Yuni menarik napas panjang. Malam ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ruangan terasa sunyi ketika Yuni menatap Farid. Tatapan suaminya tajam, namun ada sesuatu yang berbeda malam ini, seolah-olah ia telah mengetahui sesuatu yang tidak ia ungkapkan. Kita perlu bicara, ulang Farid dengan nada lebih dalam. Yuni mengangguk perlahan, mencoba mengatur napasnya. Di sudut ruangan, Arif masih berdiri, memperhatikan mereka berdua dalam diam. Aku menemukan sesuatu, lanjut Farid sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kertas kusut. Jantung Yuni mencelos. Itu adalah surat yang ia sembunyikan sebelumnya. Aku nggak sengaja menemukannya di antara pakaianmu. Farid menatapnya dalam. Kamu bisa jelaskan apa ini? Yuni membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Di sisi lain, Arif melangkah maju, menyilangkan tangan di dada. Aku rasa dia berhak tahu, ucap Arif pelan. Farid menoleh ke arah Arif dengan tatapan waspada. Tahu tentang apa? Yuni menutup matanya sejenak. Tidak ada lagi jalan untuk menghindar. Malam ini adalah titik balik. Malam semakin larut, dan suasana di ruang tamu terasa tegang. Farid masih menatap Yuni dengan penuh tanda tanya, sementara Arif berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi sulit ditebak. Yuni meremas ujung bajunya, berusaha mengatur napas. Ia tahu ia tidak bisa lagi menghindari percakapan ini. Aku menunggu penjelasan, kata Farid, suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya. Yuni mengalihkan pandangannya ke Arif. Pria itu tetap diam, seolah memberi kesempatan padanya untuk berbicara terlebih dahulu. Farid, aku. Yuni menggigit bibirnya, bingung harus mulai dari mana. Arif akhirnya maju satu langkah. Farid, sebelum kamu marah atau salah paham, aku rasa kita harus bicara baik-baik. Ada banyak hal yang terjadi selama hujan deras kemarin. Beberapa hal di luar kendali kita. Farid menatapnya tajam. Maksudmu apa? Yuni menelan ludah. Ia bisa merasakan ketegangan semakin menyesakkan ruangan ini. Ada hal-hal yang belum kamu tahu, Farid. Akhirnya Yuni berkata dengan suara lemah. Tapi aku ingin jujur, dan aku ingin kamu mendengarkannya tanpa prasangka. Farid mengepalkan tangannya,
mencoba mengendalikan emosi yang mulai naik ke permukaan. Baik, katanya setelah beberapa detik hening. Aku akan mendengar, tapi aku harap ini bukan sesuatu yang akan menghancurkan kita. Yuni menahan napas, karena ia tahu, setelah malam ini, tak akan ada yang sama lagi di antara mereka. Malam semakin larut, namun Yuni masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang gelap. Hujan memang sudah berhenti sejak siang, tetapi pikirannya masih penuh badai. Di sudut ruangan, Arif duduk bersandar di sofa, matanya menatap lurus ke depan, seolah berpikir keras. Sejak tadi, tak ada percakapan di antara mereka, hanya suara detak jam yang terdengar jelas dalam keheningan. Besok pagi aku pulang, suara Yuni akhirnya memecah keheningan. Arif menoleh perlahan, ekspresinya sulit ditebak. Farid sudah tahu. Yuni mengangguk. Aku sudah bicara dengannya tadi. Arif diam. Jarinya mengetuk-ngetuk sandaran sofa, seperti menimbang sesuatu. Jadi, setelah ini kita kembali seperti biasa? Yuni tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa getir. Bukankah itu yang seharusnya? Arif menatapnya lama sebelum akhirnya berdiri. Ia berjalan mendekat, berdiri di samping Yuni. Dan kalau aku bilang, aku tidak ingin kembali seperti biasa? Jantung Yuni berdebar. Ia menatap Arif, mencari kepastian dalam sorot matanya. Namun, yang ia temukan hanyalah kebingungan dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak berani ia namai. Arif, suara Yuni nyaris berbisik. Arif menunduk sedikit, mendekat padanya, namun tak menyentuhnya. Aku tidak tahu kapan ini dimulai, Yuni. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa lagi. Yuni menarik napas dalam, berusaha menguatkan hatinya. Kita tidak boleh seperti ini. Tapi kau juga merasakannya, bukan? Arif menatapnya tajam. Yuni menutup matanya sesaat. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan tidak. Namun, hatinya menolak berbohong. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Di luar, angin berembus pelan, membawa dingin yang menyelinap ke dalam hati mereka. Dua jiwa yang terjebak dalam perasaan yang seharusnya tak ada. Pagi itu, Yuni merasakan udara yang lebih dingin dari biasanya. Bukan hanya karena hujan yang semalam turun deras, tapi juga karena sesuatu yang mengganjal di hatinya. Hari ini, ia akan pergi meninggalkan rumah mertua, kembali ke kehidupannya yang normal bersama Farid. Namun, apakah semuanya masih bisa disebut normal? Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, matanya menyimpan kebingungan yang tak mampu ia ungkapkan. Saat ia keluar dari kamar, Arif sudah berdiri di dekat pintu depan. Tatapan pria itu tak seperti biasanya, ada sesuatu yang sulit dijelaskan di sana. Kau benar-benar akan pergi? Tanyanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Yuni mengangguk pelan. Ini yang seharusnya, Arif. Arif menarik napas panjang, kemudian tersenyum tipis. Ya, mungkin ini yang terbaik. Tapi di balik senyum itu, Yuni bisa merasakan ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara mereka. Farid muncul dari dalam kamar, membawa tas Yuni. Aku sudah siap. Kita bisa berangkat sekarang. Yuni hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Namun, saat ia melangkah keluar, ia bisa merasakan tatapan Arif yang masih mengikuti setiap gerakannya. Dan ketika akhirnya mobil mulai melaju, meninggalkan rumah itu, Yuni tak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Di depan rumah, Arif masih berdiri di tempat yang sama. Tidak bergerak, tidak mengucapkan apapun. Namun, Yuni tahu ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih rumit. Sesuatu yang mungkin tak akan pernah bisa ia hindari. Mobil melaju melewati jalanan desa yang masih basah oleh sisa hujan. Yuni duduk di samping Farid, tetapi pikirannya melayang jauh ke belakang. Ke rumah itu. Ke seseorang yang masih berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang tak bisa ia lupakan. Kenapa diam saja? Tanya Farid, melirik sekilas ke arahnya. Yuni tersentak dari lamunannya. Hanya lelah, jawabnya pelan. Farid mengangguk.
lalu kembali fokus ke jalan. Yuni melirik suaminya, merasa bersalah karena pikirannya tak sepenuhnya untuk pria yang seharusnya ia cintai. Setibanya di rumah, Yuni berusaha menjalani harinya seperti biasa. Namun, setiap sudut rumah terasa hampa, setiap suara terasa asing. Bahkan saat Farid mencoba mengajaknya bicara, ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Malam itu, ketika Yuni akhirnya berbaring di tempat tidurnya, ia menatap langit-langit dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia berpikir, mungkin waktu akan membuat segalanya kembali normal. Mungkin perasaan yang mengguncang dirinya di rumah mertua hanyalah sesaat. Tapi ketika ia menutup mata, yang muncul bukanlah wajah Farid, melainkan Arif. Dan Yuni tahu, ia sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih sulit dari sekadar perpisahan. Sesuatu yang tertinggal di hatinya, dan tak bisa ia enyahkan begitu saja. Hari-hari setelah kepulangan Yuni terasa begitu hampa. Rumahnya tetap sama, rutinitasnya tak berubah, namun ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang membuatnya terus merasa resah. Farid seakan tidak menyadari kegelisahan itu. Ia sibuk dengan pekerjaannya, menganggap segalanya sudah kembali seperti semula. Namun, bagi Yuni, kepulangannya dari rumah mertua bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang terus menghantuinya. Suatu malam, saat Farid sudah tertidur, Yuni berdiri di balkon kamar, menatap langit gelap. Tangannya menggenggam ponselnya erat-erat, jari-jarinya ragu untuk mengetik pesan. Akhirnya, ia hanya menulis satu kata, "Apa kabar?" Namun, ia tak pernah mengirimnya. Di kejauhan, petir menyambar, seakan mengingatkan bahwa badai di dalam dirinya belum benar-benar reda. Hari-hari berlalu sejak kepulangan Yuni dari rumah mertua, tetapi ketenangan yang diharapkannya tidak pernah benar-benar datang. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada sesuatu yang berusaha ia lupakan. Tatapan Arif, bisikan malam itu, dan perasaan yang tak seharusnya ada. Farid tetap seperti biasa, sibuk dengan pekerjaannya, seakan tak menyadari kegelisahan yang menghantui Yuni. Namun, di balik senyum dan rutinitas yang ia jalani, Yuni tahu dirinya tak lagi sama. Suatu malam, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan singkat muncul di layar. "Apa kabar?" Yuni menatap layar ponselnya lama. Itu dari Arif. Tangannya gemetar, namun akhirnya ia mengetik balasan. "Aku baik." Hanya dua kata, tetapi cukup untuk membuka kembali sesuatu yang seharusnya sudah tertutup. Di luar, angin berembus pelan, membawa dingin yang menyelinap ke dalam hatinya. Yuni tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari dilema yang mungkin akan terus membayanginya.